adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini kita merayakan tahun baru kita. Welcome to the year 2022, tahun 2022 loh adik-adik. Wah, hari ini kita mulai di minggu yang pertama, di bulan yang pertama tahun yang baru. Wah, seneng ya rasanya ya, kita sudah melewati hampir 2 tahun masa-masa pandemi. Dan apa yang ada di depan kita ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu tahun ini masih bakalan pandeminya tambah makin mewabah atau sudah mereda atau bagaimana atau mungkin ada sesuatu lagi yang baru. Tapi semuanya kita mau serahkan pada Tuhan. Adik-adik, memasuki tahun yang baru kita mau bilang, Tuhan aku mau jalan beserta dengan Engkau. Jalan beserta dengan Tuhan Yesus setiap hari, selama-lamanya. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Wah adik-adik, kalau di lagu ini dikatakan jalan serta Yesus selama-lamanya setiap hari. Meskipun suka, meskipun duka kita mau terus jalan beserta Yesus. Adik-adik ada satu ayat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kita menyanyikan sebuah lagu. I'm fixing my eyes on you. I won't turn left, I won't turn right, okay? I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking, keep
I'm fixing my eyes on you, only you. I won't turn left and I won't turn right, will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, 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 follow Jesus Christ. Puji Tuhan adik-adik, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur memasuki tahun yang baru. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh memulai tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan pada tahun yang lalu. Dan tahun yang baru ini kami ingin masuk dengan berjalan bersama Engkau. Meskipun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan. Selama kami berjalan bersama Engkau. Selama kami mengikuti arahan dan petunjuk Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami melalui semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, jadi hari ini Kak Pilia mau ajak adik-adik jalan-jalan. Jalan-jalannya itu enggak ke luar kota, enggak kemana-mana, enggak jauh-jauh. Jalan-jalannya di dalam video. Coba adik-adik lihat ya. Kak Pilia ajak adik-adik jalan-jalan ke dalam hutan. Hidup kita ini seperti ibarat menempuh perjalanan ke depan. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup di depan itu akan seperti apa. Kita mengharapkan perjalanan hidup yang baik-baik saja dan menyenangkan terus. Tapi siapa yang bisa menjamin akan seperti itu? Di setiap perjalanan pasti akan terdapat halangan dan rintangan. Kegembiraan, keberhasilan, kesenangan bisa saja kita jumpai dan itu membuat kita bersemangat. Tapi jangan lupa, masalah, kesulitan, kesusahan, cobaan, godaan, penderitaan, kejahatan, mara bahaya, kegagalan. Semuanya itu juga bisa menimpa kita. Mungkin ada banyak rintangan yang menghadang, tapi kita tidak boleh bimbang, apalagi hilang harapan. Karena kita tidak sendirian dalam menempuh perjalanan itu. Ada yang berjanji untuk setia menyertai kita berjalan hingga mencapai tujuan. Bahkan Dia juga akan memberikan bukti penyertaannya itu, yaitu jalan keluar bagi setiap rintangan dalam perjalanan kita. Dia itu adalah Tuhan Allah kita. Tentu saja penyertaan itu dapat kita rasakan kalau kita mau mengandalkan Dia senantiasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat video tentang apa? Kita berjalan. Berjalan apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa ya? Karena adik-adik memasuki tahun yang baru ini. Selama 5 minggu ke depan ini kita akan melihat suatu janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan yang diberikan pada siapa? Bukan hanya pada umat Israel zaman dulu, tapi pada kita, setiap kita pada masa sekarang ini. Ada janji penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Memasuki tahun yang baru, kita percaya janji penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat nih ya. Nah, ini gambarnya nih. Mana gambarnya nih. Nih. Nah, ini adalah gambar apa? Papan nama jalan ya. Biasanya kalau kita pergi-pergi gitu ada petunjuk gitu yang menunjukkan oh ini ke sini. Oh kota itu ke sana. Oh jalan ini di sini. Oh jalan itu di sana.
itu adalah papan atau plang yang biasa ditemukan di jalan-jalan. Untuk menunjukkan nama jalan atau menunjukkan suatu tempat. Nah, papan ini dibuat agar orang yang mengikuti arahannya tidak tersesat dalam perjalanannya. Hidup kita ini pun juga seperti kita sedang menempuh perjalanan. Nah, jadi hari ini kita diingatkan tentang di sini ada janji penyertaan Allah. Di mana janji penyertaan Allah? Di sini nih, di sini. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tapi adik-adik, sebelum kita melihat janji penyertaan Allah di dalam ayat-ayat itu, nah Kak Pilih mau jelaskan nih. Seperti apa perjalanan bangsa Israel atau umat Tuhan pada saat itu. Wah, adik-adik, umat Tuhan, umat Israel saat itu berada dalam perjalanan hidup yang sangat menegangkan. Mereka khawatir akan masa depan mereka. Karena apa? Pemimpin yang selama ini memimpin dan mengarahkan mereka sudah tidak ada lagi. Coba adik-adik mungkin bisa tebak nih, siapa pemimpinnya ya? Pemimpin itu dulu tuh dialah yang selalu memimpin perjalanan umat Israel. Tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi. Pemimpin itu adalah Musa, betul sekali. Nah, Musa seorang pemimpin yang setia pada pimpinan Tuhan. Adik-adik pasti ingat nih. Ceritanya tentang bagaimana Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Ingat kan? Ada banyak tulah-tulah, ada 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan pada bangsa Mesir. Karena mereka tidak mau membiarkan orang-orang Israel keluar dari sana. Nah, kita lihat kan waktu itu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir. Lalu bangsa Israel berjalan di padang gurun, melewati dan menyeberangi laut. Ada ingat ya, waktu Musa membelah laut Teberau. Apakah Musa sendiri? Bukan, karena kuasa dari Tuhan. Laut Teberau yang sangat luas itu terbelah. Sehingga orang-orang Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Wah, ya hebat ya. Lalu kita ingat bagaimana waktu itu ada kelaparan di padang gurun. Orang-orang Israel mulai marah-marah. Musa, kami gak punya makan. Musa, kami lapar. Akhirnya Tuhan turunkan roti mana dari surga. Wah, adik-adik, mana ada di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka tinggal ambil mananya dan mereka bisa makan sampai kenyang. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel bukan perjalanan yang mudah. Tapi adik-adik, sekarang Musa sudah meninggal. Dan Musa digantikan oleh seorang pemimpin baru dari bangsa Israel. Yaitu siapa? Huruf depannya Y. Bukan Yesus, bukan. Penggantinya Musa adalah Yosua. Adik-adik, ternyata bukan hanya umat Israel yang takut menghadapi perjalanan mereka selanjutnya tanpa Musa. Tapi juga pemimpin baru mereka. Si Yosua ini dia juga merasa gentar. Dia juga merasa khawatir, merasa takut. Karena dia harus memimpin bangsa Israel untuk melewati padang gurun dan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik kita lihat, apakah Tuhan membiarkan mereka berjalan sendirian? Tidak. Melalui kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18, di sini kita melihat betapa Tuhan itu langsung turun tangan sendiri. Tuhan tuh langsung siap sedia sendiri untuk menuntun perjalanan bangsa Israel. Adik-adik, Yosua dan umat Tuhan sangat membutuhkan janji penyertaan Tuhan itu. Ayo coba kita lihat ya. Apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua
yang pada akhirnya menjadi kekuatan bagi Yosua dan umat Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nah, Kak Pilih akan bacakan di ayat yang ketiga. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan melalui Yosua untuk menguatkan Yosua dan umat Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Wah, adik-adik, janji ini menguatkan Yosua. Ada lagi di ayat yang kelima. Tuhan berkata pada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, adik-adik, janji Tuhan ini menguatkan hati Yosua, menghiburkan hatinya. Tuhan janji tidak akan meninggalkan. Tuhan janji tidak akan membiarkan Yosua seorang diri dalam memimpin bangsa Israel. Tapi adik-adik, di dalam ayat yang ke-7, Tuhan juga berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan itu disertai dengan sebuah pesan dari Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu. Adik-adik, pada ayat yang ke-9 Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Janji penyertaan Tuhan itu yang membuat Yosua dan umat Tuhan tidak takut menghadapi masa depan mereka. Seperti tadi di dalam ayat yang ke-7. Janji penyertaan Tuhan itu dibarengi dengan perintah yang harus mereka taati. Perintah-perintah itu seperti peta perjalanan adik-adik. Wah, adik-adik kalau pergi ke satu tempat yang adik-adik nggak tahu ya. Mungkin kita akan buka, kalau dulu Kak Pilia kalau mau pergi ke misalnya ke Bali. Nah, Kak Pilia nggak tahu jalannya. Kak Pilia akan buka peta yang besar. Lihat, oh ini jalannya ini, setelah ini belok kanan, setelah ini belok kiri. Oke. Tapi sekarang mungkin adik-adik pakainya lebih gampang. Pakai apa? GPS. Wah ya pakai Google Map. Gitu ya, udah bisa lihat, oh ya setelah ini nanti di depan belok ke kanan. Oh, kita sudah bisa lihat. Dan harus kita taati. Coba bayangkan kalau petanya itu bilang belok kanan tapi kita malah belok kiri. Apa yang terjadi? Apakah kita akan nyampe di Bali? Enggak, nyampenya mungkin malah ke Jakarta ya. Malah tersesat. Perintah-perintah Tuhan itu seperti peta perjalanan. Sehingga ketika Yosua dan umat Tuhan mematuhinya, mereka tidak akan tersesat. Nah, jadi Kak Pilia mau pasangkan sebuah video yang lucu. Video tentang Dora. Adik-adik apa pernah ada yang tahu Dora? Wah, kalau waktunya zamannya dulu anaknya Kak Pilia yang besar Koko Ken Shiro itu masih kecil, itu nontonnya suka nonton Dora. Tapi mungkin adik-adik sekarang nggak pernah nonton Dora ya, udah ya. Coba ya kita lihat episode Dora yang satu ini. Dora, where do we find the snow princess? Who do we ask for help when we don't know which way to go? Map! Right! Will you check the map? You have to say map! Map! I'm the map. I'm the map. He's the map! He's the map! I'm the map! Oh, it's so cold! This is the Iceland! Dora and Boots are helping the snow fairy to save the snow princess! First, you have to go across the icy ocean. Then, you have to go through the icy cave.
And you can get to the tall tower and save the Snow Princess. So you tell Dora. Ocean? Cave? Tower! Ocean, cave, tower. Where do we go first? Right! We have to cross the icy ocean. Then, we have to go through the icy cave. And we can get to the tall tower and save the Snow Princess. But Dora, how do we cross the icy ocean? How can we cross the icy ocean? Will you find something we can ride? Right! A ship! Dora, it's the Pirate Pig ship! It's coming this way! Get in! Yay! Nah adik-adik, seperti yang tadi kita lihat ya, Dora itu punya sebuah map atau peta. Aku peta gitu kan ya. Kalau Inggrisnya I'm the map, I'm the map. Nah peta itu harus diikuti agar tidak tersesat. Itulah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita ikuti agar kita tidak tersesat. Dan adik-adik kalau lihat dalam film Dora tadi, selalu ada rintangan, ada masalah yang dihadapi. Kalau tadi di Dora apa masalahnya? Icy ocean, wah lautan yang dingin sekali, yang membeku. Kemudian ada icy cave. Icy cave itu gua yang membeku, gua yang sangat dingin. Dan ada tall tower, itu adalah menara yang tinggi, tempatnya si princess itu ditahan. Yang harus diselamatkan oleh Dora dan teman-temannya. Nah adik-adik, dalam hidup kita pun selalu akan ada tantangan. Akan ada masalah. Akan ada kesulitan yang kita hadapi. Pasti ada. Mungkin sekarang kita belum merasakannya. Mungkin sekarang yang merasakan adalah papa, mama, atau mungkin teman-teman kita yang lain. Atau siapa saja yang kita kenal. Mungkin saat ini mereka sedang merasakan masalah di hadapan mereka. Tapi adik-adik, Kak Bila mau ajak kita punya sikap seperti Yosua. Membawa semua masalah, semua pergumulan, semua cobaan, semua kesulitan, kegentaran, ketakutan, kekhawatiran itu bawa kepada Tuhan Allah kita. Seperti Yosua, dia yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Maka Tuhan pun sudah memberikan janji penyertaannya pada kita. Pegang teguh janji Tuhan itu adik-adik. Setiap kesulitan yang kita alami, bawa kepada Tuhan. Dia berjanji, dia akan menolong kita melaluinya. Yang kedua adik-adik, taati apa yang diminta oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Maka kalau kita taati, kita lihat Dora tadi, dia menemukan pemecahan-pemecahan untuk masalahnya. Ada kapal yang akan menolongnya berlayar di tengah-tengah icy ocean itu. Dan Tuhan juga memberikan pertolongan buat kita di dalam setiap masalah yang kita alami. Jadi adik-adik jangan pernah khawatir, takut, gentar, bawa itu semua kepada Tuhan. Dan lakukan perintah Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7. Yang tadi sudah Kak Bila bacakan.
Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini adalah sebuah janji sekaligus suatu tugas dari Tuhan buat kita. Jangan menyimpang, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Kapila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kita berikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik di dalam bejana untuk Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Kita masuk dalam doa. Tuhan kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk janji penyertaan yang Tuhan berikan pada kami. Engkau berjanji menyertai kami Tuhan. Apapun yang di depan kami, apapun masalah kesulitan yang akan kami hadapi, kami pegang janji Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh hidup hati-hati, hidup seturut firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Supaya Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Engkau sendiri yang akan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, kami serahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahun depan, kok tahun depan? Salah ya, minggu depan kita ketemu lagi. Bukan tahun depan loh ya, minggu depan kita ketemu lagi ya. Kak Pilia tunggu di channel YouTube kita. Dan adik-adik jangan lupa adik-adik juga bisa like, subscribe, ring the bell. Dan adik-adik bisa sharekan link sekolah minggu kita ke teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak teman yang bisa mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.